Shalom, dengar ya, puji Tuhan. Apa kabar? I am blessed, you are blessed. Amin. Amin, kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Kita dahsyat, kita luar biasa. Ada berkat buat kita, karena kita orang diberkati. Amin. Pagi hari ini ya, saya mau sharing firman Allah yang judulnya I have given you power. Judulnya aja udah ya. Yesus berkata bahwa aku telah memberikan kepadamu kuasa. Kepada siapa? Kepadamu. Kepadamu. Kepada yang di sudut mana? Ujung sana, ujung sini, di depan, di belakang. Kepadamu aku telah memberikan kuasa. I have given you power. Ini saya ambil di dalam Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Katakan amin. Tidak ada yang akan membahayakan kita. Itu tujuan kuasa ini diberikan oleh Tuhan. Begitu maunya Tuhan memproteksi kita. Sehingga dia memberikan kepada kita kuasa. Dan kita harus mengetahui hal ini. Bahwa di dalam kita sudah diberikan kuasa, sadar atau tidak sadar kepada kita. Itu sudah, sekali lagi sudah diberikan. Bukan akan, sudah diberikan. Amin. Katakan amin. Kita harus mempercayai ini, kita harus menerima ini dengan iman. Kalau kita tidak mempercayai dan tidak menerima dengan iman, maka kuasa ini tidak akan menjadi efektif dalam hidup kita. Kuasa ini akan menjadi sia-sia, tidak berguna dalam hidup kita. Dan tujuan Allah di dalam hidup kita untuk memberikan kuasa kepada kita akan tidak tercapai, tidak terpenuhi. Sehingga kita menjadi orang yang gagal, orang yang lemah. Kuasa diberikan supaya kita menjadi orang yang kuat. Supaya kita dapat menginjak apa? Ular, kalajengking yang kalau injak itu sudah di bawah kaki kita. Katakan amin. Itu di bawah kaki kita. Amin. Dan diberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kalau kita kalah, kalau kita jatuh, artinya apa? Kita tidak tahu ada kuasa. Dan kita tidak menggunakan kuasa itu. Amin. Saudara, Roh Kudus yang sama, amin. Roh Kudus saya melihat akhir-akhir ini membawa kita untuk bergerak kepada kuasa. Ya, ini satu season yang baru buat kita. Kemarin kita belajar tentang identitas jati diri. Tapi kesini ya kita bergerak ya. Mulai dia mengarahkan untuk kita melihat kepada kuasa. Karena saya tahu Roh Kudus Allah punya rencana yang indah dalam setiap hidup kita. Karena kuasa ini sudah diberikan. Tetapi itu tidak efektif dalam kehidupan kita. Itu membuat kita selalu kalah. Kita selalu naik turun di dalam kerohanian kita. Jujur ya, kalau mau khotbah, saya itu terhalang dengan apa? Dengan saya melihat, ini khotbah saya sudah praktekin atau belum? Ini khotbah udah saya hidupin atau belum? Kalau belum, saya gak sanggup bawakan. Tetapi saya ditegur keras oleh Tuhan. Nenek, kamu bukan membawa pesan tentang hidupmu. Tapi engkau membawa tentang hatiku. Engkau menyampaikan pesan tentang isi hatiku. Dan saya ditegur keras ya. Tadi ya sambil menyembah. Saya bilang, Tuhan, di dalam kedagingan aku gemetar untuk berdiri. Tapi Tuhan bilang kamu harus berjalan dalam roh. Karena engkau membawa pesanku, isi hatiku. Bukan membawa apa yang sanggup engkau lakukan. Dan saya bilang, oke Tuhan, saya mau taat. Saudara, ingat waktu zaman orang Israel di padang pasir, ya. Ketika
Ada tiang awan, ada tiang api. Tahu ya? Ketika malam pun selagi tidur, kalau tiang api bergerak, orang-orang harus bangun semua dan harus bergerak, nggak peduli. Ya, lagi tidur atau lagi nyaman, lagi apapun, orang-orang harus bergerak. Nah, Tuhan mau bergerak. Tuhan mau bergerak. Dolphy tanya-tanya saya ya gini, Nik, kamu mau adain apa tadi? Apa Dolphy? Altar call. Saking tegangnya. Mau adain altar call. Saya tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi Tuhan, tadi sementara ibadah Tuhan bilang begini, Nini kamu takut ya. Kamu takut untuk menyatakan kuasa Tuhan. Untuk melayani orang-orang dengan kuasa. Tapi aku mau. Aku mau. Itu sebabnya aku memberikan kuasa. Kenapa? Karena aku mau kuasa itu bekerja di dalam kehidupan orang-orang. Tuhan sangat mau, sangat ingin melihat kuasa itu termanifestasi. Itu yang Tuhan mau, itu isi hati Tuhan. Tuhan bilang ya, saat tadi, ya nggak tahu ya, saya merasa, biasa saya jarang bilang Tuhan bilang, tapi itu yang saya rasakan ketika penyembahan tadi. Tuhan bilang, kalau engkau takut berbicara tentang kuasa Tuhan, maka generasiku, generasi berikut akan lemah dan tidak berdaya. Mereka akan kalah terhadap dunia ini. Ayat yang saya baca ini, bawakan ini, itu di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12 ya. Itu tentang bagaimana Tuhan menunjuk 70 orang. Dia mengutus 22 orang ke kota-kota yang nanti Tuhan akan pergi. Dan ada ayat yang menarik ya di dalam ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Pengutusan kita itu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kalau kita tidak tahu kita memiliki kuasa. Boro-boro kita lawan serigala. Kita lihat kita udah ketar-ketir. Benar gak saudara? Pengutusan kita bukan seperti serigala di domba-domba. Enak ya. Ya, kalau kita diutus seperti serigala kita tinggal, apalagi seperti singa kita tinggal wow, takutan domba-domba. Tapi pengutusan kita, perhatikan, dikatakan seperti apa? Seperti domba-domba di tengah serigala. Kalau kita tidak tahu kita memiliki kuasa kebangkitan Tuhan, maka kita akan habis dilalap oleh serigala. Amin. Saya melihat beberapa orang hidup, ya puji Tuhan, penuh berkemenangan. Karena dia tahu identitas. Dia tahu saya memiliki kuasa. Saya sanggup mengalahkan serigala-serigala. Singa ompong katanya ya, saya sanggup mengalahkannya. Tetapi ada orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Habis masalah satu. Sampai saya pusing, Tuhan, ini masalah orang ini saya bingung menyelesaikannya seperti apa. Ya. Itu sebabnya pada siang hari ini kita harus mulai melihat bahwa menggunakan kuasa Tuhan itu memang adalah identitas dan jati diri kita. Kita harus mengenal. Menggunakan kuasa itu adalah apa yang dapat kita lakukan, apa yang kita miliki di dalam Kristus, dan apa yang dapat kita lakukan. Amin. Tuhan mau menjamah engkau. Tuhan mau berbicara kepada engkau pagi hari ini. Karena dia mau kita tidak diam di tempat. Dia mau kita bergerak. Ini musim yang baru buat kita. Amin. Tuhan, sekali lagi saya harus bawa nama Tuhan lagi ya. Tuhan katakan ya. Saya sampai lupa lagi. Tadi apa yang Tuhan katakan ya. Bahwa dia tidak mau kita kalah. Dia mau kita mengalami yang namanya kemenangan. Karena kasih dia memberikan ini kepada kita. Saudara, kuasa itu
sifatnya rohani. Tidak bisa dilihat dengan mata. Kalau saya dikasih Tuhan rumah, thank you Tuhan. Saya langsung masuk di dalam rumah itu. Saya tinggal di dalam rumah itu. Enak, nyaman, bau rumah baru lagi. Enak baunya. Mobil baru juga baunya. Enak. Tapi kuasa adalah hal rohani. Tidak bisa kita lihat. Makanya juga gak ngerti. Benar? Itu sebabnya kita perlu apa? Perlu pewahyuan. Perlu berdoa, Efesus 1:19. Meminta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita perlu yang namanya rasa lapar dan haus akan firman. Bagaimana itu rasa lapar dan haus? Jujur saya sudah lepas dari materi pagi hari ini. Nggak ada di materi saya, mungkin Dolphy bingung sekarang ya. Tidak apa-apa. Ya, rasa lapar dan haus harus ada dalam hidup kita. Bagaimana yang dimaksud dengan rasa lapar? Kita belum pernah mengalami yang benar-benar namanya rasa lapar dan haus. Kalau kita sudah pernah mengalami namanya rasa haus, ya, air di kaleng cebokan pun kita minum. Kalau kita ada di padang pasir ya, yang kita namanya kita haus. Kalau kita lapar, makanan yang kita pilih-pilih ya, makanan yang sudah, ya sorry ya kita kalau mau makan, kemarin saya makan bersama beberapa teman, baunya ini kayaknya udah asem ya, udah apa ya, kita hampir tidak mau makan ya, sudah beli tapi kita makan. Tapi kalau rasa lapar, yang benar-benar lapar, kita akan makan, nggak mikir ini bau asem, rusak atau apa namanya makanan di depan kita akan makan. Benar, kita harus punya rasa lapar dan haus seperti ini. Supaya kita mendapatkan pewahyuan. Artinya apa saudara? Kalau orang rasa lapar, sedikit-sedikit dia buka Alkitab. Kalau dia lapar akan rohani. Sebentar-sebentar dia cari Tuhan. Sebentar-sebentar. Kalau kita jangankan lapar, nggak lapar ya kita di rumah, tukang ngemil. Sebentar-sebentar buka kulkas, benar nggak? Jadilah orang yang tukang ngemil. Amin. Amin. Supaya kita mendapatkan pewahyuan yang baru. Supaya kita bisa disegarkan selalu. Dan kita tahu caranya bagaimana saya mengalahkan masalah saya. Kenapa? Karena saya sudah tahu. Saya memiliki kuasa. Artinya saya yang harus menyelesaikan masalah saya. Bukan gembala saya yang menyelesaikan masalah saya. Enggak. Kita yang harus menyelesaikan masalah kita sendiri. Amin. Katakan amin. Ya. Kita yang harus bertanggung jawab atas hidup kita. Jangan salahkan istri, jangan salahkan suami. Jangan salahkan anak, jangan salahkan pengerja sana. Jangan salahkan karyawan, jangan salahkan siapapun. Kenapa? Karena kuasa itu ada di dalam kita, diberikan kepada kita. Artinya apa? Kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara, dulu saya pikir ya, karena pengajaran yang lama saya pikir kuasa itu diberikan hanya kepada orang-orang tertentu. Ya. Orang yang punya spesifikasi tertentu, yang rohaninya tinggi. Karena kenapa? Karena kalau dulu saya mendapatkan pengajaran seperti itu. Bahwa jangan sentuh gembala. Ya, dia orang yang diurapi Tuhan. Dia biji mata Tuhan. Sampai ada satu mentor saya ya waktu muda dia bilang gini. Kita adalah tai mata. Saudara, sangat menyedihkan pemahaman ini. Biar orang yang tidur gak jadi tidur ya saudara. Sangat menyedihkan pemahaman yang saya terima. Saya menerima saya adalah tai matanya Tuhan dan hamba Tuhan. Itu adalah biji mata Tuhan. Orang yang diurapi. Kalau kamu korek dia, kamu korek biji matanya Tuhan. Bagaimana saya tidak mengalami hidup yang penuh dengan kekalahan kalau saya melihat diri saya tai matanya Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan mau supaya kita mengenal siapa kita. Kita ini biji mata Tuhan. Tidak ada satupun yang spesial di sini. Semua spesial. Amin. Semua sama. Bukan saya yang berbicara di depan spesial. No. Itu sebabnya kita ya di leaders di sini ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada yang spesial di sini. Semua spesial. Multimedia, food and beverage, semua spesial. Kenapa? Karena kita sama-sama memiliki kuasa. Kuasa ini diberikan kepada kita semua. Dulu saya takut berdoa orang sakit. Kenapa? Punya pemahaman ini. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mau bukakan kepada kita semua. Bahwa kita semua yang harusnya melakukannya. Bukan orang spesial. Jadi gak perlu minta nanti, oh Bapak Gembala karena dia punya urapan khusus. No. Minta aja didoakan oleh, siapa yang mau saya sebut pagi hari ini. Minta aja didoakan oleh Pak Asyang. Ya, tidak apa-apa. Asal kita tahu bahwa dia punya kuasa. Kita percaya bahwa dia juga punya kuasa. Ya, kuasa ini seperti saya katakan tadi. Kalau kita memiliki pewahyuan, kita perlu melihat pewahyuan itu. Sehingga ketika kita memiliki rasa lapar, kita makan terus, cari terus, mengejar terus. Fokus kita ke situ, maka itu akan tajam dalam hidup kita. Amin. Itu akan menjadi tajam. Kita akan mengenal dia dengan benar. Amin. Nah, saudara, sebenarnya memang kita diciptakan untuk itu. Amin. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Boleh dibuka kah? Tolong. Berfirmanlah Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi sejak awal memang penciptaan kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan tujuan supaya berkuasa bukan untuk kalah. Amin. Sekali lagi kita tidak diciptakan untuk kalah. Tetapi kita diciptakan untuk berkuasa supaya kita menjadi orang-orang pemenang atas apapun. Atas apapun. Katakan amin. Ya. Amin. Kita berkuasa atas apapun. Kita bukan orang yang kalah. Tuhan menciptakan Adam. Saya bilang sama Dolphy, saya ingin sekali mencari seorang yang perwira, yang punya pahlawan atau yang punya atribut yang lengkap ya untuk ditampilkan. Tetapi firman Allah bilang Adam dan Hawa telanjang. Saya bingung gimana ya. Ya, Allah menciptakan Adam dan Hawa memang ditulis telanjang, tetapi mereka memiliki semua intelijensi, kemampuan, hikmat, kepintaran, punya integritas, punya atribut Allah. Kenapa? Bagaimana kita suruh seorang untuk memerintah kalau kita tidak memperlengkapi dia? Benar? Apalagi Allah yang maha tinggi. Ketika dia menyuruh Adam dan Hawa menciptakannya untuk memerintah, dia memperlengkapi dengan lengkap. Bahkan di dalam Kejadian 1 ayat 28 katakan begini. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan apa? Taklukkan itu. Berkuasalah
atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap. Waktu Allah menyuruh kepada Adam dan Hawa, beranak cucunya, bercuculah. Dan apa? Dan taklukkan kepada siapa? Pada Adam dan keturunannya. Amin. Bukan hanya Adam yang berkuasa, tapi kita juga sebagai keturunan Allah. Keturunan Adam dan Hawa. Kita dikatakan apa? Berkuasa, taklukkan itu. Amin. Saudara, kalau kita lihat di ayat ini cuma kepada burung, ya, kepada ikan, kepada ternak, kepada binatang-binatang, semua yang bergerak. Tetapi di dalam Lukas tadi dikatakan apa? Supaya kita apa? Menginjak ular dan kalajengking. Kita disuruh berkuasa atas iblis. Amin. Di sini belum loh, ya. Belum. Apa mungkin ya karena itu Adam jatuh ya. Saudara, dalam atribut Allah yang lengkap, Adam diciptakan begitu sempurna. Apakah mudah bagi Adam untuk jatuh? Sebenarnya tidak ada celah bagi Adam untuk jatuh. Amin. Tidak mudah untuk Adam jatuh. Saya ingat ya waktu kita melayani orang Afghanistan. Mereka bilang begini. Ada seorang profesor menciptakan robot. Robot itu digunakan untuk kebaikan. Ya, untuk melayani orang. Tiba-tiba robotnya error dan dia tembak orang, bunuh orang. Siapa yang disalahin? Robot atau penciptanya? Mereka nanya gitu, kita berdua gak mau jawab. Karena kita berdua tahu. Dia lagi bilang, yang salah itu Tuhan yang menciptakan manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa. Aduh, berdosa kita berdua bilang Tuhan yang salah. Kita gak mau jawab. Ya, tapi menyesal juga gak dijawab. Tuhan bertanggung jawab kok. Amin. Dia bertanggung jawab. Dia serahkan Yesus untuk bertanggung jawab. Untuk menanggung semua kesalahan dan dosa manusia. Sebenarnya enggak ada salah Tuhan. Begitu sempurna dia menciptakan Adam. Tidak ada celah untuk dia jatuh. Tapi iblis pintar juga ya, namanya ular. Cerdik seperti ular ya namanya. Dia deketin bukan Adam. Ya, dia deketin Hawa. Nah, ternyata laki-laki itu bisa jatuh sama Hawa. Hati-hati. Kelemahan laki-laki itu ada sama Hawa. Tetapi puji Tuhan. Tuhan bilang apa? Dia menjadikan kita istri-istri penolong. Ya amin. Bukan penghalang. Bukan apa? Yang menjatuhkan. Perongrong. Tidak ya. Kalau saya rongrong dia habis dia. Tetapi puji Tuhan dia ada sampai hari ini karena saya menjadi penolong bagi dia. Amin. Saya sudah agak keluar dari catatan saya, tetapi tidak apa-apa. Adam itu saya katakannya sangat luar biasa. Nah, ketika dia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Adam yang luar biasa itu. Jadi seorang apa? Pecundang, benar? Saya tanya ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, apakah mereka benar-benar dirampok habis kuasanya, kemampuannya, kecerdasannya? Tidak. Benar? Masih ada di situ. Benar? Tetapi kalau kita melihat Adam sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena matanya tertuju pada apa? Ketelanjangan. Padahal tadinya dia tidak melihat ketelanjangan. Dia berdiri sebagai seorang yang berkuasa. Dia tahu otoritasnya. Dan dia berkuasa atas binatang-binatang. Dia menamakan binatang-binatang. Dia berkuasa atas burung di laut. Bahkan saya yakin ikan, bagaimana ada nama ikan kalau Adam gak kasih nama ikan. Walaupun
Alkitab tidak mencatat Adam Tuhan suruh kasih nama ikan. Tetapi saya yakin ikan sekarang punya nama, berarti Adam pun menamai ikan. Saudara, bagaimana Adam mau namai ikan? Dia punya kekuatan, kemampuan telepati, saya yakin itu. Ya. Bagaimana dia akan kumpul binatang-binatang? Dia punya telepati untuk ngumpulin binatang-binatang. Ada kemampuan yang luar biasa. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia cuman matanya tertuju pada. Saya suka guru-guru kita di Keris bilang, lihat pada pusar saja ya. Kalau yang tahu ini pasti akan tertawa ya, yang sekolah di Keris. Dia tidak bisa melihat kemampuan dia, tidak bisa berkreativitas. 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu cukup untuk berkreativitas. Tetapi karena dia melihat pusarnya katanya, jadi dia tidak bisa berkreasi ya, berkarya ya, dia menjadi pasif ya. Nah saudara, kalau kita melihat ketika Adam dan Hawa, jadi apa yang kerjanya Adam dan Hawa akhirnya? Dia hanya memenuhi perintah Tuhan untuk apa? Beranak cuculah, benar? Tidak ada dicatat yang lain-lain loh. Cuman beranak cuculah. Tapi kemudian dia melahirkan Kain dan Habel. Saudara, waktu dia melahirkan Kain, saya yakin Tuhan memilih Kain sebagai buah kesulungan. Karena ada di dalam Kejadian 4, di dalam Keluaran 13 ayat 2 berkata begini, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Tuhan berfirman ini karena Tuhan melihat Kain itu sebagai anak sulung, sebagai buah kesulungan, benih yang unggul, ya, bibit yang unggul itu ada pada Kain. Jadi ketika Kain mau berbuat dosa, Tuhan jaga loh, Tuhan lindungi, Tuhan berfirman, ya. Ada firman yang Tuhan firmannya begini ya, ayatnya sudah kacau ya itunya saya. Nah, Tuhan bilang begini kepada Kain. Kain, tidakkah mengapa hatimu muram dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus apa? Engkau harus berkuasa. Artinya apa? Masih ada kuasa. Kain masih bisa berkuasa atas tipu daya iblis. Amin. Kain bisa menolak keinginan untuk berbuat dosa. Amin. Kain bisa menolak untuk sebuah kejahatan. Jadi jangan bilang karena iblis. Tuhan mengajar kepada Kain. Berkuasa. Amin. Kalau kita dalam hal apapun ya, jangan bilang iblis ya sekali lagi. Jangan salahin iblis. Kita yang tidak berkuasa. Amin. Nah, kalau kita lihat, tetapi apa yang dilakukan Kain? Ya walaupun Tuhan berusaha ya, mau karena hak kesulungan itu adalah milik Tuhan. Kalau apa yang ditulis dalam firman Tuhan, itu artinya sudah ada di dalam hati Allah. Amin. Itu sudah ada di dalam pikiran Allah. Entah kapan Tuhan berfirman mengatakannya, ya kejadiannya itu belum ada mungkin ya firman itu nanti di Keluaran ya. Tuhan berfirman bahwa anak sulung itu kepunyaanku, kuduskanlah anakku. Pisahkan anak sulung karena itu kepunyaanku. Tetapi kita lihat yang dilakukan oleh Kain apa? Dia pergi dari hadapan Tuhan. Dia pergi. Dia bukan berkuasa tapi dia pergi. Nah saudara, di Kejadian 4 bilang begini. Ayat 17 sampai 22. Kain
Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Luar biasa, ya. Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kain hidup dalam kedagingannya, tapi dia berhasil membuat apa? Satu kota. Membangun satu kota. Orang yang pertama mendirikan satu kota. Harusnya kota itu lahir dari Adam. Benar? Harusnya Adam memiliki lebih sempurna rancangan-rancangan untuk sebuah kota yang diinginkan Allah. Yang dibangun. Ada proyek yang besar yang Tuhan taruh itu harusnya kepada Adam. Tetapi Kain melakukannya. Tetapi sayang dia melakukannya di dalam emosi, kemarahan. Tetapi keturunan Kain dikatakan sini, dikatakan apa? Dari Kain itu lahirlah bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan Tubal Kain. Mana ya? Mereka ya di ayat berapa sih itu bisa lihat. Dialah yang menjadi bapa orang Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam di dalam kemah dan memelihara ternak. Oh di bawah ya. Sila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Saudara lihat, keturunan Kain bisa mengolah besi tembaga. Itu kenapa? Karena Tuhan memperlengkapi sedemikian walaupun mereka sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana kalau mereka tidak jatuh dalam dosa? Wow, mereka sangat powerful. Apa yang mereka bisa lakukan ketika kalau mereka tidak jatuh dalam dosa? Kita saudara, Bapak, Ibu, kita semua sudah dilahirkan baru. Kita dilahirkan kudus ya di dalam roh kita. Harusnya kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi dari yang orang lakukan. Itu sebabnya kita harus berubah pola pikir kita. Kita jangan mau menjadi orang pecundang, orang yang kalah. Amin. Nah saudara, saya udah lewat banyak jadi kita melihat Tuhan mau kita berkuasa. Tuhan mau Kain berkuasa. Siapapun Tuhan mau berkuasa. Karena kuasa itu sebenarnya walaupun mereka jatuh dalam dosa, mereka masih memiliki kuasa itu. Nah Tuhan mau beroperasi di dalam dunia ini melalui kita. Sekali lagi Tuhan beroperasi tapi melalui kita. Dia tidak beroperasi secara independen dari hidup kita. Sekali lagi Tuhan tidak beroperasi secara independen terlepas dari hidup kita. Tuhan bisa menolong kita langsung. Ketika kita ada masalah kita berseru, Tuhan bisa. Dia bisa mengutus malaikatnya, bisa menolong kita. Tetapi dia mau supaya kita pakai kuasa yang ada di dalam kita. Kita lepaskan kuasa itu supaya kita berkuasa. Amin. Nah, ada satu kisah tentang Musa di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Ya. Waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka terjebak karena orang Israel ini, orang Mesir kejar orang Israel. Ya, tentara Mesir dan orang Israel sangat ketakutan. Kenapa? Karena di kiri gunung, di kanan gunung, di depan ada laut. Tahu cerita ini? Tahu. Musa, ya. Dia datang kepada Tuhan. Dan dia berseru-seru kepada Tuhan.
Dan Tuhan bilang apa kepada Musa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, waktu orang Israel panik, orang Israel ketakutan, Musa berseru-seru. Apakah Tuhan bisa membelah laut? Bisa. Udah tenanglah anakku. Kalau kita jadi orang tua begitu ya kita ya. Tenanglah anakku. Papa di depan. Papa yang urus semua. Mama yang hadapi itu masalahnya. Benar? Kita cepat-cepat menyelesaikan. Tapi Tuhan tidak begitu. Dia bilang kepada Musa, kenapa engkau berseru-seru? Bukankah itu familiar dalam hidup kita? Amin. Kita ketika ada masalah, kita berseru-seru kepada Tuhan, kita menangis kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau kita melakukan itu. Tuhan tidak mau Musa melakukan itu. Karena dia tidak pernah melangkahi firman-Nya. Dia Allah yang berintegritas. Dia sudah berikan kuasa. Kita yang harus pakai kuasa. Dia tidak mau kuasanya bekerja secara terpisah dari hidup kita. Amin. Nah, dia katakan apa? Dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu. Amin. Ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Tongkat sudah diberikan. Tapi saya melihat Musa ini setiap kali ada masalah dia jarang pakai tongkat. Dia selalu berteriak kepada Tuhan. Dia selalu adu pendapat sama Tuhan. Kita juga begitu. Padahal Tuhan sadarkan dia, apa di tanganmu Musa? Ya. Tongkat Tuhan, pakai itu, belah laut. Engkau yang belah, bukan Tuhan yang belah. Tuhan bisa lakukan, bisa. Tetapi bukan itu kehendak Tuhan, bukan itu rencana Tuhan. Jadi kalau engkau jatuh bangun dalam sebuah masalah, jatuh bangun dalam sebuah pencobaan, godaan iblis, dosa, dan banyak hal. Jangan engkau berseru, jangan engkau panggil orang untuk mendoakan. Itu tidak bisa diselesaikan dengan doa. Amin. Kuasa sudah diberikan. Pemahaman yang salah selama ini ada pada gereja Tuhan. Itu sebabnya gereja Tuhan lemah, tidak efektif, tidak memakai apa yang sudah menjadi warisan dari kematian dan kebangkitannya. Itu diwariskan kepada kita. Ya saya katakan tadi sih memang kalau rumah baru, mobil baru enak langsung nyetir kita. Tetapi saya katakan kuasa ini lebih powerful daripada mobil baru dan rumah barumu. Amin. Amin. Dan mengapa Tuhan bilang engkau lebih dari pemenang? Karena dia sudah mendepositkan kuasa untuk menahan setiap kekuatan musuh. Dia sudah mendepositkan itu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ketika Tuhan mendatangi Gideon, orang Israel berseru-seru, meminta tolong kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak bisa turun dari sorga atau utus malaikatnya? Bisa. Tetapi cara main Tuhan bukan itu. Karena Tuhan telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki kita. Amin. Tuhan telah meletakkan segala hal, ya, supaya kita menaklukkannya, kita mengatasinya, kita menyelesaikannya. Kalau Tuhan yang kerja, kita robot, atau kita yang jadi tuan, Tuhan yang bekerja buat kita. Tuhan tidak mau. Karena kita diciptakan untuk mewakili Allah di dalam dunia ini. Untuk menyatakan kepada dunia ini siapa Allah kita. Amin. Saya lihat jam ya, jangan saya kebablasan. Saudara, Tuhan bilang begini. Ya. Saya baca ayatnya ya di dalam Yohanes 14 ayat 12.
Nggak ada di catatan, maaf ya Pak Kardi. Yohanes 14 ayat 12, Tuhan bilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, kalau Tuhan bilang, siapa yang percaya kepadaku akan melakukan juga apa yang kulakukan. Dan dia tidak memberikan kuasa. Kita bisa tuntut dia di pengadilan. Saudara, tidak fair buat kita. Kita melakukan hal yang sama. Tetapi kalau kita disuruh untuk melakukan hal yang sama yang Tuhan lakukan, bahkan lebih besar, artinya ada kemampuan untuk melakukannya. Kalau kita tahu kita memiliki kemampuan itu, just do it. Amin. Lakukan. Lihat orang sakit, aku berdoa, aku sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Lakukan saja. Bagian kita adalah melakukan perintah Tuhan. Bagian kita adalah melakukan firman Tuhan. Yang lain bukan urusan saya. Yang lain itu urusan Tuhan. Bagian saya adalah beriman. Bagian saya mendapatkan pewahyuan. Bagian saya adalah melepaskan kuasa Tuhan, melayankan kuasa Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Ketika Yesus berfirman, kamu bisa melakukan apa yang aku lakukan bahkan lebih besar. Artinya Tuhan mau kita lakukan itu. Dan Tuhan akan sedih kalau kita tidak melakukan itu. Sangat sedih Tuhan. Kalau Dolphy ya kemarin berangkat ke Morowali. Ya. Yang diharapkan dari karyawannya adalah apa? Melakukan semua pekerjaan yang dia lakukan. Benar? Karena dia tidak. Di sini juga Yesus bilang, sebab aku pergi ke Bapa. Sebab dia pergi. Itu sebabnya kita harus lakukan. Begitu juga Dolphy ketika dia pergi. Dia minta Pak Kardi untuk bisa menghandle semua apa yang dia lakukan. Ketika Dolphy tidak ada. Ya. Bahkan dia berharap Pak Kardi melakukan lebih besar lagi. Lebih banyak lagi klien yang datang. Lebih banyak lagi cuan yang datang. Iya kan? Itu kehendak Tuhan. Amin. Itu kehendaknya Pak Dolphy pada karyawan. Begitu juga. Dulunya kita merasa risih ya. Masa sih kita melakukan hal yang lebih besar dari yang Tuhan lakukan? Oh tidak saudara, dia sangat happy kalau kita melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang dia lakukan. Amin. Wah dahsyat ya. Allah kita baik. Dan dia ketika dia mau mempercayakan ini kepada kita. Dia disertai dengan kuasa. Amin. Dia memperlengkapi kita. Amin. Dengan kemampuan. Miliki pewahyuan. Begitu juga Pak Iwan ya. Dia mau semua ilmu yang dia dapat berpuluhan tahun di dalam profesinya sebagai dokter gigi. Makanya anaknya disekolahin juga dokter gigi. Kenapa? Supaya keahliannya itu kalau bisa dicurahkan ke namanya Nadia ya. Dicurahkan ke pasti dia ngajar terus. Nadia harus gini, harus gitu, harus gini, ya. Benar? Benar kan Pak Iwan? Dan dia berharap Nadia lebih jago dari saya. Benar? Iya, itu kebanggaan. Demikian dengan Tuhan kita. Bangga anak-anakku melakukan lebih besar dari yang aku lakukan. Tapi sekarang anak-anakku ngumpet seperti Adam. Kenapa? Tetapi Tuhan luar biasa. Jangan fokuskan dirimu di dalam untuk memperhatikan tubuhmu. Kalau saya melihat tubuh saya, pendidikan saya dan banyak hal, saya nggak mau berdiri di sini. Saya gemeteran, ya. Tapi saya melihat Tuhan saya berjalan dalam roh dan saya mau mendengar apa yang dia mau saya lakukan untuk berdiri di sini. Dan saya melihat Tuhan bilang begini, anakku, engkau telah melakukan yang terbaik. Oh amin Tuhan.
Mau Tuhan kita dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata begitu, anakku, engkau telah melakukan yang luar biasa, yang terbaik. Aku bangga menjadi bapamu. Bapa dipermuliakan, firman Allah bilang, lewat kalau kita berbuah. Amin. Tapi kalau kita tidak berbuah, Bapa sedih. Bapa bisa menangis untuk kita. Itu sebabnya, saudara, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Dia mengajar kita. Karena kita sudah miss banyak hal di dalam hidup kita. Kita sudah lewatin. Hitung umur kita, saudara. Ya. Kita cuma selalu hitung berapa banyak duit yang masuk. Berapa banyak duit yang masuk. Benar gak sih? Tapi Tuhan baik. Roh Kudus akan menuntun kita kepada apa? Seluruh kebenaran. Dan ketika kita mengetahui seluruh kebenaran, kita tidak akan hidup lagi dengan kekalahan. Tidak melihat kepada diri sendiri. Tapi kita melihat pada kebenaran siapa saya di dalam Kristus. Dan apa yang dapat saya lakukan.